Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kau yaqtulu kau yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Al-ayah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, serta kita bisa berkumpul di acara masa bimbingan mahasiswa Universitas Falatehan tahun 2022-2023. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jidan Nugraha. Saya Presiden Mahasiswa Universitas Falatehan tahun 2021-2022. Di sini izin menyampaikan kepada kawan-kawan terkait apa yang menjadi pondasi, landasan dan kebutuhan awal daripada kebutuhan mendasar kawan-kawan untuk bagaimana nantinya menjadi mahasiswa yang ikut organisasi dalam lingkungan Universitas Falatehan. Sebelumnya saya izin menjelaskan terkait apa itu organisasi yang ada di Universitas Falatehan. Ya, organisasi mahasiswa adalah wadah mahasiswa untuk mencapai tujuan bersama dan bergerak mengedepankan intelektualitas dan profesionalitas. Namun harus tetap sesuai dengan koridor ADART yang disetujui oleh semua anggota dan pengurus organisasi tersebut. Ini yang menjadi dasar dan definisi yang menjadi mahasiswa. Mau bagaimanapun, mahasiswa adalah organ intelektual, organ yang menjadi harapan-harapan bangsa yang seharusnya memberikan jalan, memberikan ruang terhadap mahasiswa yang lain untuk menjadi satu-satunya pembaharu di terhadap negeri ini. Dan kenapa sih harus profesionalitas namun harus sesuai dengan koridor ADART? Ketika kita organisasi sudah diatur anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan, tata tertib yang ada organisasi mau bagaimanapun itu harus dilakukan. Karena setiap organ itu punya aturannya, setiap wadah itu punya aturannya, dan sama halnya ketika kita organisasi nggak bisa semau kita sendiri. Di situ ada struktural, ada ketua, ada wakil, ada bendahara, dan semua harus menjalankan fungsi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Maka dari itu, adapun organisasi yang ada di lingkup Universitas Falatehan ataupun mungkin sekarang Falatehan sudah menjadi universitas dan menjadi miniatur negara. Dan namanya miniatur negara berarti ada 3 aspek yang harus teman-teman ketahui, yaitu lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif. Nah, di sini ada DPM selaku lembaga legislatif yang ada di Universitas Falatehan. DPM ini menjadi lembaga legislatif dan BEM menjadi badan eksekutif mahasiswa yang tugas dan fungsinya itu memberikan menjadi penggerak, menjadi lokomotif ekosistem yang ada di mahasiswa yang ada di Universitas Falatehan. Dan HMPS ini ada himpunan program studinya. Biasa teman-teman yang mungkin masuk program PSIK, masuk HMPSIK, yang Akper masuk HMPS Akper, yang bidan mungkin masuk HMPS bidan. Dan UKM ini adalah unit kegiatan mahasiswa. Apa sih unit kegiatan mahasiswa ini? Unit kegiatan mahasiswa ini menjadi wadah teman-teman untuk menunjukkan bakat teman-teman nantinya di sana. Tadi saya menjelaskan secara garis besarnya apa aja sih yang melatar belakangi organisasi mahasiswa. Yang pertama itu karena ada kesamaan status, yakni kaum intelektual dalam jenjang mahasiswa. Seperti yang kita ketahui bersama, mahasiswa adalah kaum intelektual yang seharusnya menjadi pola pikirnya bangsa ini. Karena bagaimanapun jenjang mahasiswa ini hanya 4 tahun dan mahasiswa menjadi salah satunya adalah organ paling idealisme yang ada di negara ini. Maka dari itu, kenapa mahasiswa seharusnya punya daya kritis, mempunyai pemikiran-pemikiran yang strategis. Karena itu tadi persamaan intelektual yang ada di akuarium intelektual ini, yaitu Universitas Falatehan ataupun mungkin kampus yang kita sebut kampus itu menjadi wadah teman-teman, menjadi akuarium pemikiran teman-teman yang harus dihimpun dan diaplikasikan di kampus itu. Yang kedua, hampir perubahan massa di dunia itu diprakarsai oleh mahasiswa. Kenapa sih? Rata-rata pergerakan
yang condong mungkin selalu diinisiatori oleh mahasiswa. Karena yang seperti kita ketahui bersama, mahasiswa itu adalah mempunyai sikap kritis. Dan sikap kritis ini yang nanti lahirnya menjadi ide-ide pemikiran, yang menjadi ide-idenya tuntutan, dan menjadi ide-ide pertanyaan nanti terhadap bangsa ini. Saya ambil kasus tahun 98 pada saat reformasi, inisiatornya adalah mahasiswa. Dan mahasiswa itu menjadi menjadi lokomotif terhadap lahirnya reformasi dan demokrasi yang ada di Indonesia hari ini. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa bukan lagi memikirkan dirinya sendiri, bukan lagi memikirkan setelah saya jadi mahasiswa saya kerja, enggak begitu. Tapi ketika jadi mahasiswa, apa sih peran dan fungsi kita sebagai agent of change, sebagai social control, dan sebagai Aaron Stock. Agent of change, agen perubahan. Mau bagaimanapun, kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menindaklanjuti dan melanjutkan estafet kepemimpinan yang mungkin hari ini ada di birokrasi yang seperti kita lihat, seperti di negara, di DPR, di dinas-dinas, atau di rumah sakit. Adanya kekhasan mahasiswa Indonesia. Apa sih khasnya mahasiswa Indonesia? Demo kah? Khas daripada mahasiswa itu sikap kritis yang harus wajib hukumnya itu dipunyai oleh mahasiswa di Indonesia. Terus pentingnya kaum masyarakat sebagai syarat penegak pemikiran. Seperti yang tadi disampaikan, mahasiswa adalah harapan masyarakat yang menjadi penegak pemikiran. Untuk apa? Untuk memberikan solusi-solusi dan winning solution terhadap bangsa ini. Yang kelima, ada sebagai alat pemersatu untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, ini salah satu fungsi organisasi. Ketika kawan-kawan punya satu visi, punya satu tujuan, ingin mencapai tujuan tersebut nggak bisa berjalan sendirian. Kita butuh wadah, kita butuh orang-orang yang sinergisitas dengan kita. Maka dari itu, mahasiswa biasanya melekat dengan sinergisitas dengan siapapun. Dengan dosen, dengan rektorat, dengan dekanat, dengan APBD atau dengan anggaran-anggaran yang mungkin ada di pemerintahan. Itu seharusnya mahasiswa bisa sinergisitas karena dia punya tujuan. Untuk mencapai tujuan itu kita butuh butuh orang-orang lain atau butuh ornamen-ornamen lain yang hadir di sana. Nah, fungsi organisasi mahasiswa apa aja sih? Menjadi perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Seperti yang kita ketahui bersama, organisasi mahasiswa itu adalah, kalau analoginya, jembatan pada mahasiswa yang mungkin hari ini punya keresahan, hari ini punya ingin disampaikan, atau keluhan-keluhan yang ada di ruang kelas, yang ada di ruang organisasi, atau mungkin yang sampai ke benak mahasiswa itu sendiri. Itu bisa disambungkan dan bisa difasilitasi oleh organisasi mahasiswa. Terus yang kedua, pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis dan intelektual. Seperti yang kita bersama, potensi-potensi yang ada di diri kita, bakat-bakat yang ada di diri kita itu harus diasah, harus dikembangkan dan harus dimatangkan. Nah, adanya di wadahnya itu di organisasi. Kenapa di organisasi? Karena organisasi adalah tempat teman-teman nanti berekspresi secara full, secara objektif, secara subjektif untuk melihat apa yang menjadi potensi dalam diri teman-teman. Maka dari itu, kiranya teman-teman ada yang hobi futsal, gak apa-apa masuk UKM olahraga. Teman-teman ada yang hobi misalnya kajian, itu boleh masuk kajian ilmiah misalnya. Terus pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa untuk masa depan. Nah, ini yang harus teman-teman catat. Mahasiswa adalah calon leadership untuk bangsa di masa depan. Kenapa kita penting untuk punya sikap leadership? Karena seperti yang kita bersama, kita diturunkan di dunia aja menjadi khalifah, yaitu untuk memimpin. Maka dari itu, pembinaan dan pengembangan ini adanya di organisasi mahasiswa. Sikap leadership, karakter leadership, dan gaya kepemimpinan juga nanti teman-teman bisa belajar di organisasi mahasiswa. Kan namanya organisasi mahasiswa itu masih tempat belajar sebelum teman-teman nanti mengimplementasikan di tempat-tempat pekerjaan yang lainnya. Nah, sekarang ada peran organisasi mahasiswa. Apa aja sih peran yang ada di organisasi mahasiswa?
Yang pertama sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi pada petinggi kampus seperti rektorat, dekanat, dosen, dan sebagainya. Tadi saya sudah jelaskan. Dan yang kedua sebagai sarana bagi pihak kampus untuk mendapatkan sumber daya manusia yang suatu saat dibutuhkan oleh kampus. Nah, buat teman-teman yang mungkin hari ini bisa banyak jenjang organisasinya, terus banyak memberikan pengaplikasian yang mungkin menjadi solusi untuk kampus sendiri, itu biasanya dilirik sama petinggi-petinggi kampus, atau mungkin nanti untuk kedepannya bisa dipersiapkan untuk menjadi dosen, untuk menjadi karyawan-karyawan yang ada di Universitas Valetehan. Maka dari itu kita menunjukkan kapasitas diri kita itu di organisasi mahasiswa. Nah, yang keduanya berperan dalam peningkatan mutu suatu kampus. Mutu suatu kampus itu dalam segi esensi pendidikan. Kita punya tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan itu ada semua di organisasi. Maka dari itu ketika kita ingin meningkatkan suatu mutu kampus, berawal dari mahasiswanya sendiri. Nah, mahasiswanya itu berawal dari wadahnya sendiri, yaitu organisasi mahasiswanya. Dari himpunannya misalnya membuat ide-ide penelitian, terus dari himpunannya membuat pengabdian masyarakat, atau mungkin di pengabdian masyarakat itu nanti ada pembinaan desa, ada mungkin pendidikan karakter anak atau segala macam. Itu nanti bisa dikemas ketika teman-teman berinovasi dalam organisasi mahasiswa. Nah, apa aja sih yang ada di organisasi yang ada di Valetehan? Nah, yang mungkin saya jelaskan pertama, yang pertama ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Valetehan. Seperti seperti yang tadi saya jelaskan, kalau DPM ini sebagai lembaga legislatif. Kalau kita lihat DPM ini legislatif itu DPR-nya suatu komponen yang ada ketika kita bernegara. Nah, tugas dan fungsi DPM ini menjadi salah satu controlling, budgeting, terus juga menjadi controlling, budgeting, dan mungkin nanti menjadi ranah-ranah evaluasi atau peningkatan mutu yang ada di organisasi mahasiswa Universitas Valetehan. Nah, yang kedua ada BEM. BEM ini menjadi lokomotif atau kalau kita bilang jantungnya organisasi mahasiswa Universitas Valetehan. Semua pasti terpatron kepada BEM Universitas Valetehan, dan semua kegiatan-kegiatan biasanya disahkan, dilanjutkan, dan dijalankan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Valetehan. Dan BEM bukan hanya itu aja, bukan hanya menjalankan program-program aja, tapi BEM menjadi pion pertama atau garda terdepan untuk memberikan solusi, untuk memberikan aspirasi, dan memberikan ide-ide pokok terhadap kampus atau mungkin negara. Maka dari itu Badan Eksekutif Mahasiswa ini menjadi jantungnya mahasiswa untuk menyalurkan sirkulasi aspirasi terhadap petinggi-petinggi dan mungkin terhadap negara. Itu sih maksudnya BEM. Nah, di BEM juga biasanya banyak program-program kerja yang mungkin dijalankan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus di sini ada BEM fakultas. Nah, jadi birokrasinya ada BEM fakultas. Jadi satu tingkatnya itu DPM dan BEM Univ sejajar, di bawahnya ada BEM fakultas. BEM fakultas ini ada BEM Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi BEM Fakultas Ilmu Kesehatan ini bergerak hanya di bidang kesehatan aja, hanya di bidang program studi yang ada kesehatan. Contohnya PSIK, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, terus juga mungkin ada S1 Bidan sekarang, ada kesehatan masyarakat. Banyak yang kemarin dijalankan oleh Badan Eksekutif Ilmu Kesehatan, seperti pengabdian, seperti ada duta juga yang ada dijalankan oleh BEM Fakultas Ilmu Kesehatan. Terus juga ada himpunan. Nah, di sini himpunan program studi yang ada di Universitas Valetehan. Kalau teman-teman kata saya, kalau misalnya mau masuk kalau teman-teman prodinya PSIK, masuknya HMPSIK. Menjadi awalan, menjadi gerbang awal teman-teman berorganisasi biasanya adanya di himpunan dulu sebelum nanti step by step naik ke BEM. Kalau misalnya teman-teman nanti, ini ada HMPSIK, ada HMPS Kesehatan Masyarakat, ada HMPS D3 Keperawatan, ada HMPS Program Studi S1 Kebidanan, ada
HMPS D3 Kebidanan, ada HMPS Manajemen, terus juga ada HMPS Program Studi Bahasa Inggris. Nah, ada juga HMPS Teknik, itu ada teknik industri, teknik arsitektur, teknik informatika, ada teknik sipil juga, dan ada teknik arsitek. Nah, apa aja sih UKM? Dan UKM itu apa sih? Unit kegiatan mahasiswa. Tempat di mana kita mengasah bakat kita, tempat di mana kita mengedepankan soft skill atau bakat-bakat yang teman-teman punya. Kiranya teman-teman ada yang punya bakatnya nyanyi, misalnya ada di seni binangkit. Nah, ini UKM yang ada di Universitas TH. Yang pertama ada PIK R atau PIK Garuda biasa disebutnya. Nah, PIK R ini biasanya menjadi ranah konsultasi mahasiswa kepada organisasi. Contoh kecilnya, teman-teman menjadi wadah konsultasi mahasiswa yang mungkin punya permasalahan-permasalahan terhadap dirinya. Terus juga PIK R ini menjadi salah satu promotor duta juga, duta genre. Nah, duta genre ini apa sih? Duta genre ini duta yang mungkin mengkampanyekan uh, dua anak lebih baik, program-program pemerintah, stunting, terus juga cegah HIV/AIDS, atau mungkin banyak yang lainnya yang mungkin menjadi fokusnya PIK R ini, menjadi ranah konseling mahasiswa. Nah, sekarang ada unit kegiatan mahasiswa kajian ilmiah. Biasanya orang-orang yang sering bikin tesis, disertasi itu pinternya biasanya dari sini nih. Kenapa dari sini? Karena di sini teman-teman diasah bagaimana teman-teman membuat kajian, bagaimana teman-teman membuat produk-produk ilmiah, bagaimana teman-teman meneliti apa yang menjadi permasalahan di situ gitu. Jadi lebih ke penelitian teman-teman ada di sini. Nah, kajian ilmiah ini menjadi salah satu UKM yang mungkin hari ini banyak melahirkan orang-orang hebat ya, dalam arti dia yang mungkin penelitiannya udah masuk Scopus, terus ada mungkin inovasi-inovasi baru yang mungkin hadir atau mungkin dikampanyekan oleh kajian ilmiah ini. Maka dari itu teman-teman yang mungkin punya bakat dan punya keinginan untuk mengasah penelitiannya, kajiannya, atau mungkin kayak dulu tuh zaman SMA itu biasanya klip-klip kayak gitu. Nah, itu biasanya belajarnya di unit kegiatan mahasiswa kajian ilmiah. Nah, ada lagi UKM seni binangkit. Nah, teman-teman yang mungkin pinter nyanyi, terus pinter tari, ingin mengembangkan bakat tarinya, ingin mengembangkan bakat tarik suaranya, ingin mengembangkan bakat bandnya biasanya. Nah, ada juga rampak bedugnya, ada juga silatnya. Nah, biasanya ada di ada di mahasiswa seni binangkit. Kenapa UKM seni binangkit ini menjadi menjadi magnetur terhadap mahasiswa? Karena itu tadi rata-rata banyak yang ikut seni binangkit. Contohnya tari aja kemarin hampir ada tari kolosal, itu kisaran ada 50 penari yang nari di kampus. Makanya ini sih yang menurut saya lebih strategis ketika teman-teman mengembangkan potensi teman-teman untuk mengembangkan bakat itu sendiri. Jadi teman-teman yang punya seni tari, seni musik, seni sastra, atau seni teater itu bisa diaplikasikan, atau mungkin teman-teman bisa banyak belajar di seni binangkit ini. Nah, terus ada UKM kerohanian. Biasanya teman-teman yang punya basicnya spiritual, religius. Nah, biasanya hadir nih di UKM kerohanian. UKM kerohanian apa aja sih program kerjanya? Biasanya UKM kerohanian itu ada MTQ, ada tadarus bersama, ada mungkin kajian-kajian Islamik. Nah, makanya itu sih menurut saya teman-teman yang mungkin ingin mengembangkan bakat religiusnya, teman-teman kayak misalnya teman-teman Kori, ada yang dulunya gabung di LPTQ, dan teman-teman ada yang ikut atau punya bakat, misalnya banyak bakat Kori, bakat ngaji, atau teman-teman emang pengen banyak-banyak berbenah gitu kan, pengen banyak-banyak hijrah.
Nah, biasanya hadirnya itu ada di UKM kerohanian yang mungkin menjadi circle, menjadi ruang yang banyak menebar kebermanfaatan dan banyak menebar pahala juga tentunya teman-teman. Nah, terus sekarang ada UKM Kop Suka Rela Palang Merah Indonesia atau kita sebut PMI-nya Paletehan. Kalau di Paletehan bisa disebutnya KSR, Kop Sukarelawan. Nah, makanya ini menjadi apa ya, tempat pengaplikasian teman-teman ketika teman-teman ini kan rata-rata di sini basicnya ada yang Fikes ya. Ada yang Fikes itu biasanya pengen nih gimana caranya kalau di jalan ada orang tertabrak kita harus melakukan apa. Nah, biasanya teman-teman Palang Merah ini nih yang selalu bergerak menjadi relawan-relawan di setiap bencana, mungkin di jalan pun mereka kadang turun gitu loh. Jadi itu sih nanti di Palang Merah ini di KSR ini teman-teman bisa banyak belajar seputar kesehatan. Biasanya terus kegiatan-kegiatan, ada kegiatan donor darah, ada kegiatan-kegiatan rimba ya, kemah rimba itu nanti banyak teman-teman diajarkan soal penanganan darurat yang ada di jalan, yang ada di rumah sakit, atau mungkin teman-teman ketika teman-teman menjadi relawan-relawan di bencana. Nah, di sini ada biasanya di UKM KSR teman-teman untuk belajarnya. Nah, yang keenam itu ada UKM olahraga. Nah, di sini biasanya teman-teman yang punya bakat di bidang olahraga, contohnya futsal, sepak bola, basket, bulu tangkis, catur, renang, karate. Nah, ini cabur-cabur yang ada di UKM olahraga. Dan teman-teman ketika teman-teman mau belajar dan teman-teman punya bakat dan potensi di situ, teman-teman bisa masuk terhadap UKM yang mungkin ada di UKM olahraga. Di sana nanti teman-teman banyak menemui kejuaraan, biasanya kejuaraan nasional, daerah, ataupun mungkin internal kampus. Maka dari itu, kiranya teman-teman ada yang di sini dulunya atlet pada saat SMA-nya, silahkan diaplikasikan di UKM olahraga Universitas Palatehan. Nah, ini mungkin dokumentasi kegiatan yang kemarin dilaksanakan oleh Universitas Palatehan. Nah, ini mungkin dari BEM-nya ya. Di sini ada kemarin dari BEM-nya. Terus juga desa ini futsal. Ini ada KSR juga, lagi melakukan donor darah. Ini mungkin ada Gebuni, tari. Nah, di sini juga ada penanganan teman-teman PMR nih, teman-teman KSR. Biasanya banyak sih kemarin yang menjadi kegiatan-kegiatan teman-teman Ormawa, salah satunya banyak kegiatan antar SMA, banyak kegiatan antar ini. Jadi teman-teman selamat datang di Universitas Palatehan. Saya tunggu teman-teman menjadi salah satu kader-kader, menjadi salah satu potensi-potensi atau putra-putri terbaik yang nanti bisa memberikan kontribusi lebih terhadap Universitas Palatehan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.